Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Pertama itu penemu komputer. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ini yaitu Charles Babbage. Terus yang satunya lagi itu Alan Turing. Lanjut, kita itu ke latar belakangnya. Latar belakang dari komputer itu adalah salah satu inovasi teknologi yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Perkembangan komputer tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai penemu dan inovasi dari zaman kuno hingga modern. Berikut adalah garis besar sejarah komputer. Pertama itu era awal, alat mekanik dan manual. Sebelum ada komputer elektronik, manusia menggunakan alat-alat mekanik dan manual untuk melakukan penghitungan. Beberapa tonggak penting dari era ini meliputi yaitu abakus dari 3000 Masehi, digunakan oleh bangsa Mesir, Cina, dan Yunani untuk membantu perhitungan aritmatika sederhana. Ya, kedua, mesin hitung Pascalian dari 1642 dikembangkan oleh Blaise Pascal. Alat ini menggunakan roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ketiga, mesin analitis dari 1837. Charles Babbage menciptakan konsep mesin analitis yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern karena memiliki fitur seperti memori dan kemampuan programan. Selanjutnya yaitu era elektromekanik. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kemajuan teknologi memungkinkan integrasi elemen mekanik dengan listrik, yaitu kartu berlubang dari 1801 dikembangkan oleh Joseph Marin Jacques untuk mengontrol mesin tenun. Teknologi ini kemudian diadaptasi untuk menyimpan data di komputer. Kedua itu mesin tabulasi Hermann Hollerith dari 1990. Mesin ini menggunakan kartu berlubang untuk menyimpan data dan mempercepat memproses informasi seperti sensus penduduk. Ketiga itu SUSE Z3 dari 1941 dibuat oleh Konrad Zuse, komputer elektromekanik pertama yang dapat diprogram secara penuh. Mesin ini digunakan untuk perhitungan teknik. Terus yaitu generasi pertama komputer elektronik dari 1940-an hingga 1950-an. Era ini ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama. Tabung vakum membantu mempercepat prosesan data tetapi menghasilkan panas tinggi dan berukuran besar. Contohnya itu ENIAC dari 1945. Komputer elektronik pertama untuk tujuan umum dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchel. ENIAC digunakan untuk perhitungan balistik selama Perang Dunia II. Yang kedua itu UNIVAC 1 dari tahun 1951. Komputer pertama yang dijual untuk keperluan komersial digunakan untuk memproses data sensus dan aplikasi bisnis. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum, ukuran besar, membutuhkan ruang khusus, dan proses lambat dan boros energi. Oke, lanjut kita ke generasi kedua, transistor. Dari tahun 1950-an hingga 1960-an. Penemu transistor oleh Bell Labs pada 1947 merevolusi teknologi komputer. Transistor menggantikan tabung vakum, menjadikan komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Contohnya yaitu IBM 1401 dari tahun 1959, salah satu komputer transistor paling populer yang digunakan dalam bisnis untuk memproses data. Keunggulannya yaitu komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih andal. Kita lanjut ke generasi ketiga.
pada tahun 1960-an hingga 1970-an. IC, Integrated Circuit. Era ini ditandai dengan pengguna Integrated Circuit atau singkatannya itu IC yang menyatukan banyak transistor dalam satu chip kecil. Contohnya yaitu IBM System 360 pada tahun 1964. Komputer yang dirancang untuk berbagai aplikasi mulai dari bisnis hingga teknik. Miniaturisasi. Komputer menjadi lebih kecil dan portable dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer mulai digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu generasi keempat, mikroprosesor pada tahun 1970-an hingga sekarang. Penemuan mikroprosesor pada 1971 oleh Intel 4004 memungkinkan integrasi semua fungsi CPU dalam satu chip. Komputer pribadi itu Apple II 1977, salah satu komputer personal pertama yang sukses secara komersial, dan IBM PC 1981. Revolusi perangkat lunak, kemunculan sistem operasi seperti MS, DOS, Windows, dan Linux. Selanjutnya yaitu era modern, komputasi cerdas pada tahun 1990-an hingga sekarang. Sejak 1990-an, komputer berkembang pesat berkat internet, kecerdasan buatan, dan teknologi terbaru. Internet menghubungkan dunia dan mempercepat komunikasi global. Smart device, komputer tidak lagi terbatas pada PC. Perangkat seperti ponsel pintar, tablet, dan smartwatch menjadi bagian komputasi kuantum, teknologi terbaru yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk menyelesaikan masalah kompleks. AI dan machine learning. Komputer kini mampu belajar, memahami data, dan membuat keputusan secara otomatis. Kesimpulannya yaitu dari alat mekanik sederhana hingga teknologi cerdas, perkembangan komputer mencerminkan inovasi manusia yang terus berkembang untuk mempermudah kehidupan. Komputer modern adalah hasil dari upaya panjang yang melibatkan berbagai ilmuwan dan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.